Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tajwid, ya, yaitu tentang tema pada yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Mari kita bersama-sama niati untuk belajar kembali, mencari ilmu, menambah ilmu, khususnya pertemuan pada kali ini. Adapun pertemuan tema pada kali ini adalah Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari menjadikan sedikit atau banyak yang kita terima, menjadikan ilmu yang barokah, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Langsung saja kita masuk di pengertian tajwid. Ya, di sini tajwid itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari masdar jawada yujawidu tajwidan, yaitu dari bentuk fa'ala yufa'ilu tafa'ilan, ya. Jawada yujawidu tajwidan. Makna dari tajwid secara bahasa itu yang memperbaiki, memperindah atau memperbagus, ya. Atau dalam kegiatan tahun ini itu kalau kita sering mendengarnya itu istilah tahsin, itu hampir sama ya. Tahsin, tajwid, tahsin, ya, yaitu memperbaiki karena baik, ya. Sedangkan secara istilah tajwid itu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan huruf hijaiyah tentunya ya, alif, ba, ta, dan seterusnya itu ya. Baik dari hak-haknya, karena setiap hak dari huruf Al-Quran, alif, ba, ta, sampai ya, itu memiliki hak-haknya masing-masing. Itu hak-haknya nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya, tentang hak-hak huruf hijaiyah. Selain itu, tajwid itu juga mengatur mengenai sifat, karena setiap huruf itu juga ada sifatnya, di mana harus hamas, di mana harus harus mencucu, di mana harus mulut terbuka lebar, itu ada sifat-sifatnya. Ya, dan juga panjang pendeknya, huruf mad, huruf nun, dan lain sebagainya itu ada sifat-sifatnya masing-masing. Karena yang kita pelajari adalah Al-Quran, jadi harus benar dan harus baik agar kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap huruf dari Al-Quran itu adalah pahala, maka dari kita itu wajib untuk mempelajari. Oke, kita lanjut langsung masuk di pembahasan, yaitu tentang huruf alif lam. Huruf alif lam seperti yang telah dari awal itu ada dua, yaitu ada alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kita yang qamariyah dulu, sebelah kanan bisa dilihat. Alif lam qamariyah itu hurufnya ada alif, ada ba, ada ghin, ada ha, ada jim, ada kaf, ada waw, ada kho, ada fa, ada ain, ada qaf, ada ya, ada ha, dan juga ada mim. Ya. Jadi huruf qamariyah itu artinya itu jelas. Jadi alnya itu masih dibaca jelas. Ya. Sedangkan huruf asyamsiyah, alif lam syamsiyah atau al syamsiyah, itu hurufnya ada huruf to, huruf tha, huruf shod, huruf ro, huruf ta, huruf dod, huruf da, huruf nun, huruf dal, sin, huruf do, huruf za, huruf shin, dan huruf lam. Itu asyamsiyah ya. Asyamsiyah itu berarti karenanya namanya asyamsiyah, itu berarti alif lamnya tidak dibaca jelas. Mengapa tidak dibaca jelas dan bahkan cenderung hilang? Itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, yang pertama. Yang pertama itu tentang alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah itu artinya apa toh alif lam qamariyah itu? Alif lam qamariyah itu ketika ada alif, yang pertama ada alif dan yang kedua itu lam sukun. Ketika bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, ya, tadi huruf qamariyah sudah saya jelaskan ya, saya hilangkan dulu. Ini huruf qamariyah yaitu ada banyak tadi. Ketika bertemu salah satu huruf qamariyah, maka wajib diidharkan, mohon maaf. Ya. Mengapa kok bisa jelas? Karena dari artinya, qamariyah itu artinya bulan. Qamar kita tahu ya, bulan.
Jadi lam ta'rif yang kemudian lam ta'rif itu sebagai bintang. Nah, jadi seperti itu. Itu ada bacaan lebih jelas itu. Sedangkan huruf-huruf komariah disebut itu sebagai bulan yang memiliki sifat yang lembut dan lemah dan tidak meniadakan melebur sinar-sinar lainnya. Maksudnya, dalam konteks al-komariah ini, yang namanya komar itu karena lembut, jadi alif lamnya itu tetap dibaca jelas. Tetap dibaca jahr, al apa. Ya, seperti itu ya. Begitu juga sinar bintang, sinarnya akan tetap tampak ketika bulan juga bersinar. Sehingga alif lam itu tetap dibaca jelas, alif lamnya tidak boleh dihilangkan. Contoh dalam itu kita bisa baca kalla layum badan nafil hutomah yang sudah kami garis bawah itu. Al hutomah itu ketika ada alif lam alif dan lam sukun bertemu dengan hak, maka alif lamnya itu harus dibaca jelas. Fil hutomah. Nah, kemudian ayat selanjutnya yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita sudah sering membacanya itu. Alhamdu, alif lamnya itu bertemu dengan hak. Hak itu adalah salah satu huruf komariah, maka alnya itu harus dibaca secara jelas. Alhamdu juga Rabbil Alamin. Ya, ain itu juga salah satu huruf komariah, maka al-alamin tidak boleh dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lamnya tidak dibaca, tapi harus dibaca jelas yaitu Rabbil Alamin. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yaitu tentang Al-Syamsiyah. Al-Syamsiyah yaitu diartikan cara pengucapan yang melebur ketika alif dan lam sukun itu bertemu dengan alif lam syamsiyah. Bertemu dengan huruf syamsiyah, mohon maaf. Ketika ada alif dan lam sukun bertemu dengan huruf syamsiyah yang sudah awal tadi, itu maka itu harus dilebur alif lamnya seperti tidak dibaca. Mengapa demikian? Karena syamsiyah sendiri dari kata syamsun itu artinya matahari. Nah, matahari itu sangat kuat. Matahari itu cahayanya sangat kuat sehingga apa? Itu akan melebur cahaya-cahaya lain. Saya contohkan, matahari itu ketika disinari cahaya lain pasti kalah. Contoh, kita senter semahal apapun, sebagus apapun, kalau diarahkan ke arah matahari pasti hilang. Maka al-syamsiyah itu berarti intinya itu samar, suaranya hilang masuk ke langsung ke huruf huruf syamsiyahnya. Contohnya seperti ini, lebih langsung kita contoh aja agar paham. Contoh kita bisa baca di sini wattini wazzaitun. Ya, ini ada atin, ada alif lam dan juga bertemu huruf ta. Ta itu adalah huruf syamsiyah. Maka alif lamnya ini seakan-akan tidak ada syams. Jadi langsung masuk ke huruf taknya. Langsung watin, tidak boleh dibaca waltin, tidak boleh. Apalagi yang kedua sama aja itu. Wal zaitun tidak boleh. Langsung karena za itu juga salah satu huruf syamsiyah, maka alif lamnya itu koyok-koyok dilebur. Jadi wazaitun. Ya, sama dengan ghulibatur rum. Seperti itu ya. Langsung kita contoh membaca. Contoh bacaan di sini nanti saya baca, kemudian Anda yang melihat video ini diulangi ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya, bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk. Ya, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bagus. Maliki Yaumiddin. Ya, bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, cukup saja karena ini sebagai contoh. Kemudian yang bawahnya kebanyakan contoh al-qari'ah yaitu tentang al-qamariyah, kita baca per ayatnya saja. Ya. Al-qari'ah. Mari. Ya. Mal-qari'ah. Mari. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Mari. Ya, bagus. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth. Mari. Ya, bagus. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, ya, bisa dipahami ya. Jadi itu adalah contoh
Bismillah itu contoh asyamsiyah, kemudian ar-Rahmanir-Rahim itu asyamsiyah. Kemudian alhamdulillah itu contoh al-Qamariyah dan seterusnya. Kita garis bawahi ya. Ini yang ini al-Qamariyah, kemudian yang hijau saya tandai sebagai asyamsiyah. Ini ya. Ar-Rahim, Ar-Rahman, ini asyamsiyah. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim juga asyamsiyah. Maliki Yaumiddin, ini juga asyamsiyah. Kemudian ihdinas sirotol, ini juga asyamsiyah. Kemudian al-Qamariyah yang mana saja? Alhamdulillahirabbil alamin, ini al-Qamariyah. Al-Mustaqim, ini juga Qamariyah. Al-Qari'ah, al-Qamariyah. Al-Qamariyah sama ya. Al-Qari'ah sama. Al-Farashi, Al-Mabthuth, ini juga sama. Al-Jibal, ini juga sama. Al-Manfush, ini juga sama. Bisa dipahami ya? Oke, langsung lanjut kita ke latihan. Ya, terima kasih. Semoga dapat memahamkan. Dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.